Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat adik-adik sekalian. Kali ini di channel Sasu Integral kita mencoba membahas soal-soal listrik dinamis, terutama berkaitan dengan hukum Kirchhoff. Semoga video ini ada manfaatnya. Tidak perlu di like atau di subscribe. Silakan dibagikan ke temannya, mudah-mudahan bermanfaat, jadi adik-adik juga mendapatkan bagian pahala dari manfaat yang diperoleh teman-teman kalian. Oke, di SMP dulu kita baru mengenal hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff 1 itu arus listrik yang masuk cabang sama dengan arus listrik yang keluar cabang. Jadi dari gambar situ bisa kita lihat yang masuk itu I1 sama I2, yang keluar I3 sama I4. Jadi I1 tambah I2 sama dengan I3 tambah I4. Untuk hukum Kirchhoff 2 di SMA itu jumlah tegangan dalam satu rangkaian tertutup sama dengan jumlah perkalian dari arus dan hambatan. Nah, untuk detailnya langsung kita masuk ke aplikasi soal. Misalkan ada rangkaian soal seperti ini. Oke, yang ditanyakan adalah kita cari arusnya. Biasanya memang untuk menyelesaikan baik rangkaian satu loop maupun dua loop, langkah awal kita cari arusnya. Oke, masuk ke hukum Kirchhoff 2 tadi, jumlah tegangan sama dengan jumlah arus dikalikan hambatan. Kita lihat tegangannya di 12 volt ini, arah arusnya itu searah jarum jam. Ingat, arus itu dari potensial tinggi ke rendah. Jadi ini searah jarum jam. Sedangkan yang di sini juga sama, searah jarum jam. Kan plusnya di sini. Ini searah jarum jam juga. Karena sama-sama searah jarum jam, maka tegangannya dijumlah. Jadi 12 tambah 12 sama dengan I kali R. R-nya itu ada 4. Ada 1 sama 3. Maka di sini 4I tambah 1I tambah 3I. Nah, silakan dihitung. I-nya akan ketemu sama dengan 3 ampere. Atau kita pakai begini. Jadi I, kita sama-sama tahu itu mesti V per R ya. Jadi banyaknya tegangan dibagi banyaknya hambatan. Tadi karena searah berarti tegangannya kita jumlah 12 tambah 12. R-nya ada 4, ada 1, ada 3. Nah, kalau kita hitung pasti hasilnya sama 3 ampere. Nah, monggo nanti yang mana yang enak. Coba contoh lagi nih. Soal yang kedua, gambar yang kedua. Tetap kita pakai jumlah tegangan sama dengan jumlah arus kalikan hambatan. Untuk jumlah tegangannya nanti 18 kurangi 9. Kenapa kok dikurangi? Kita perhatikan. Arah arusnya yang 18 volt ini, itu kan searah jarum jam ke sini. Sedangkan yang 9 volt ini melawan jarum jam. Karena berlawanan berarti dikurangi. Jadi yang besar kurangi yang kecil. R-nya ada 2 sama 3, makanya 2I tambah 3I. Kita hitung, pasti nanti arusnya ketemu 1,8 ampere. Nah, atau kita pakai metode yang kedua, I sama dengan sigma V per sigma R. Tegangannya tadi karena berlawanan, jadi 18 min 9. Ini 2 tambah 3, hasilnya 1,8 ampere. Terserah adik-adik mau pakai yang mana, yang lebih mudah ya. Untuk arah arusnya adik-adik, arah arusnya ini akan ikut yang besar. Karena yang besar 18 volt, berarti arah arusnya nanti searah jarum jam. Oke, kita masuk soal berikutnya, soal yang ketiga. Agak lebih sulit. Yang ditanyakan adalah berapa tegangan pada titik AB. Titik AB, jadi tegangan di sini sampai sini ya. Oke, VAB itu maksudnya apa? VA min VB. Artinya A-nya yang positif. Jadi A ini potensialnya yang positif, B negatif. Nah,
Kalau pertanyaannya VBA, berarti maksudnya VB min PA, berarti B-nya yang harus positif, A-nya yang negatif. Oke, karena yang tanyakan ini VAB ya, kita hitung VAB. Langkah awal, pasti kita cari arusnya dulu. Ingat, I itu sama dengan tegangan dibagi hambatan. Tegangannya ada dua, ini 12 volt sama 12 volt ini. Kita perhatikan, ya, arah arusnya, yang ini searah jarum jam, yang ini juga searah jarum jam. Makanya P-nya dijumlah, jadi 12 tambah 12. R-nya ada 4, ada 1, ada 3. Berarti 24 dibagi 8, maka hasilnya 3 ampere. Oke, karena yang tanyakan VAB, Dek, saya harus nyari tegangan di sini, di 4 ohm. Karena pada titik VAB itu ada di sini komponennya dan di sini. Kalau yang sini sudah tahu 12 volt. Saya cari V4 ohm. Nah, V4 ohm itu nanti I dikali R. I-nya sudah tahu ketemu 3 tadi. Karena diminta P pada 4 ohm, berarti ya R-nya 4, hasilnya 12 volt. Oh, berarti tegangan di sini 12 volt. Nah, sekarang kita perhatikan arah arusnya tadi kan searah jarum jam. Berarti seperti ini. Untuk menentukan tanda plus minusnya, yang pertama kali ketemu dengan arus, jadi yang pertama di sini ya, itu tandanya positif, berarti ini tandanya positif. Berarti yang belakangnya ini negatif. Nah, sekarang kalau kita lihat pada titik AB, V pada 4 ohm, ini positifnya di kiri, cocok dengan ini di kiri. Berarti nanti nilai 4 ohm ini tandanya positif. Kalau yang 12 volt ini pada sumber, ini min-nya di kiri, padahal yang di kiri tadi positif. Berarti ini nanti tandanya min. Kalau kita masukkan persamaannya, hitung-hitungannya, berarti VAB sama dengan V4 ohm dikurangi 12. Nah, karena yang sumber tadi min. Nah, V4 ohm kebetulan nilainya 12, kurangi 12, maka hasilnya 0 volt. Jadi 0 volt. Bisa dimengerti adik-adik? Oke. Soal berikutnya. Hampir sama, yang ditanyakan VAB. Berarti A di sini positif, B-nya negatif. Oke, langkah awal kita cari arusnya dulu. E tetap P per R. Ingat yang 18 volt ini arusnya searah jarum jam. Sedangkan yang 9 volt ini berlawanan jarum jam. Maka V-nya berlawanan, karena berlawanan dikurangi. Ini 18 min 9. R-nya ada 3 sama 2, berarti 3 tambah 2, maka arusnya ketemu 1,8 ampere. Oke, karena ditanyakan VAB, saya cari tegangan pada 2 ohm ini, tegangan pada 2 ohm. Ingat, arusnya ngikut yang besar ya, berarti nanti ini searah jarum jam. Artinya apa? Oh, yang di sini tandanya positif, yang di sini tandanya negatif. Karena yang ketemu pertama arus ke sini. Nah, kita hitung V2 ohm. V2 ohm berarti I kali R. I-nya tadi 1,8. Sedangkan R-nya 2 ohm, berarti di sini 2. Hasilnya 3,6. Oh, berarti tegangan di sini 3,6. Oke, untuk mencari VAB-nya 9 volt, ini kok positif? Kita lihat yang di bawah ini kan positif, tadi akan positif, berarti searah. 3,6-nya juga positif. Juga positif, kenapa? Ini positifnya di kiri, tadi yang A juga positif. Karena searah, berarti ini dijumlah. Maka hasilnya 12,6 volt. Paham ya adik-adik? Semoga mudah dimengerti ya. Oke. Berikutnya, kalau kita ketemu rangkaian 2 loop. Rangkaian 2 loop. Langkah awal, buat arah arus seperti ini adik-adik. Mesti dibuat seperti ini. Jadi, I1 masuk, I2 masuk, I3-nya keluar seperti ini.
persamaan pertama, maka kita peroleh dari hukum Kirchhoff 1, arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Berarti bisa kita tulis I1 tambah I2 sama dengan I3. Untuk persamaan 2 diambil dari loop 1. Loop 1 berarti yang kiri ini, ya. Kan arah arusnya tadi dibuat seperti ini. Jadi arahnya seperti ini. Nah, hukum Kirchhoff 2, jumlah tegangan sama dengan jumlah arus kalikan hambatan. Kita lihat di sini tegangannya hanya 12. Berarti 12. I yang pertama I1, R-nya adalah 3. Makanya di sini 3I1. Jalan lagi, ketemu ini R-nya 3, tapi I-nya I3. Maka di sini 3 kali I3. Oke ya. Sekarang persamaan 3 dari loop 2. Berarti ini ya. Oke, jumlah tegangan sama dengan jumlah arus dikalikan hambatan. Untuk loop ini tegangannya hanya ini, ya. Arah arusnya searah ya ini, makanya tegangannya ini positif. Berarti 12 sama dengan yang lewat sini I2, maka karena R-nya ini 6, berarti 6I2. Jalan lagi ketemu ini, nah, R-nya 3, arusnya I3. Maka di sini 3 kali I3. Oke? Loh, karena ada 3 variabel, ada I1, I2, I3. Kita buat hanya 2 variabel. Kita masukkan persamaan ini. I3 kan sama dengan I1 tambah I2. Jadi kalau saya masukkan berarti 12 sama dengan 3I1 plus I3-nya saya ganti 3I1 tambah I2. Maka ketemu persamaan ini. Silahkan dihitung sendiri ya. Untuk yang ini berarti 16, 6I2, I3-nya saya ganti ini, I1 tambah I2. Maka hasilnya persamaannya akan seperti ini. Selanjutnya, kedua persamaan ini silakan dieliminasi. Nah, kalau setelah kita eliminasi, maka akan ketemu I1 sekian, I2 sekian, I3 sekian. Jadi akan ketemunya ini, I1, I2, I3. Silakan dieliminasi sendiri adik-adik ya. Panjang memang. Nah, karena tadi yang ditanyakan VAB, nah, tegangan di AB ini, yang ada kan tegangan di sini. Nah, komponennya ini tok. Berarti I dikali R, I-nya pakai I3. Tadi I3 ketemunya adalah 2,4. Berarti 2,4 kali 3. Hasilnya akan 7,2 volt. Itu ya. Oke. Coba adik-adik kalau terlalu panjang, saya pakai metode lain. Jadi VAB, kita nyari tegangan di titik AB. Ingat V itu sama dengan I kali R. Jadi I yang di sini yang dimaksud I yang masuk, R-nya itu R paralel. Maksudnya I yang masuk apa? Ini saya buat masuk semua ke sini, Dik. Jadi I1, I2, I3 yang masuk ke sini. Tapi ini bukan nilai arus aslinya ya. Jadi kalau ngitung I1 itu apa? I1 ini kita lihat sumber di sini berapa? I kan V per R, sumbernya 12, R-nya 3, maka di sini 12 dibagi 3. Tambah I2, di sini sumbernya ada nggak? Kan nggak ada, makanya ini 0. 0, R-nya berapa? 3, makanya di sini 3, berarti 0 bagi 3. I3 ini sumbernya berapa? 12, ini 12, berarti ini 12. R-nya berapa? 6. Oh, di sini 6. Maka kalau kita hitung ketemunya akan 6 ampere. Yang dimaksud R paralel apa? R paralel ini berarti 6, 3 sama 3 ini di paralel. Kalau kita hitung seperti ini, berarti seper R paralel seper 6 tambah sepertiga tambah sepertiga, maka hasilnya 1,2 ohm. Nah, kalau kita hitung tadi PAB kan I yang masuk kali R paralel, berarti 6 dikalikan 1,2, berarti hasilnya 7,2 volt. Sama kan adik-adik? Ya. Semoga lebih mudah dimengerti ya. Oke, coba kita contoh lain.
perhatikan gambar berikut. Nah, ini ya. Dia ada gambar ini. Yang ditanyakan berapa tegangan pada 6 ohm. Tegangan di sini. Oke. Kalau tadi kita ngitung soal tadi, ini kan sama dengan soal tadi ya. Kita tahu bahwa VAB-nya adalah ketemu 7,2 volt. Ketemu 7,2 volt. Silakan dihitung pakai yang masuk R paralel. Maka di sini ketemu 7,2. Nah, soal tadi kita kembangkan. Artinya berarti tegangan di sini itu 7,2 ketemu 7,2. Ingat, sifat rangkaian kalau paralel kan tegangannya sama. Kalau di sini ketemu 7,2, berarti tegangan di sini ya 7,2 volt. Karena di soal tadi di sini 12 volt, berarti pada 6 ohm berapa? Nah, bisa kita tulis seperti ini persamaannya. Jadi 7,2, jadi total 7,2 ini itu sama dengan V6 ohm. Jadi tegangan pada 6 ohm ini ditambah 12. Maka nilai V6 ohmnya min 4,8 volt. Tanda min ini maksudnya apa? Jadi kalau ini plusnya di atas, minnya di bawah, maka pada 6 ohm ini plusnya di bawah, minnya di atas. Nah, jadi arusnya itu sini nanti. Karena yang ketemu pertama arus kan tandanya positif. Hanya pengaruhnya di sini, Dik. Jadi nilainya tetap 4,8 volt. Oke. Soal berikutnya. Seperti ini. Yang ditanyakan adalah besar kuat arus yang melalui R3. Jadi di sini R3 ini. Oke. Ini ya, jadi R3 itu maksudnya ini arus yang lewat sini. Kalau kita mencari I3, I pada R3, itu berarti tegangan pada R3 ini adik-adik dibagi R3-nya. Nah, nilai VR3 itu kan sama dengan VAB di sini. V di tengah ini. Kalau kita mencari VAB, kita bisa pakai tadi I yang masuk kalikan R paralel. Nah, saya buat masuk lagi I1, I2, I3, gambarnya seperti ini ya. Sekarang kita cari I1. Ingat I1 itu berarti V per R. V per R. Ingat V-nya di sini 10. Nah, ini 10. R-nya ada 3 ohm, ada hambatan dalam 1 ohm. Berarti 3 tambah 1 berapa? 4. Nanti R-nya 4. Sekarang pada I2 ini, I2 nggak ada sumbernya, berarti 0. R-nya 4 ohm. Nah, berarti 0 dibagi 4. Sedangkan di sini tegangannya 10. Makanya ini 10. 10 dibagi R-nya. R-nya itu ada 1 ohm sama 7 ohm. Berarti dibagi 8. Sekarang R paralelnya itu ini 8 ya. Kalau kita ngitung R paralelnya, R di sini 8 totalnya, ini 4, di sini 4. Berarti kita hitung 1/8 ditambah 1/4 ditambah 1/4. Maka R paralelnya akan ketemu 8,5. Nah, makanya ini R paralel ini ketemunya 8,5. Kalau kita hitung, maka VAB-nya silakan dihitung, hasilnya sama dengan 6 volt. Hasilnya 6 volt. Nah, kita masukkan sini. Oh, berarti VR3 kan tadi sama dengan VAB. Berarti 6 dibagi R-nya 4. Maka hasilnya 1,5 ampere. Bisa dimengerti adik-adik? Oke, berikutnya. Ada soal seperti ini. Yang ditanyakan adalah besar kuat arus pada hambatan 10 ohm. Jadi di sini arusnya berapa? Nah, kalau ketemu model seperti ini, kita tidak perlu memakai metode yang banyak tadi. Kita lihat di sini komponennya itu kan hanya 12 volt. Ingat, kalau rangkaian paralel itu tegangannya mesti sama. Kalau di sini
tadi 12 volt, berarti yang di tengah ini juga 12 volt. Nah, kalau nyari I pada R3, berarti kan VR3 dibagi R3. V-nya tadi ini 12, kan cuman ini 12, dibagi R-nya kan ini R3 10. Jadi 12 bagi 10, 1,2. Ini hasilnya. Oke adik-adik, semoga bermanfaat. Semoga bisa membantu proses belajarnya adik-adik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.